Assalamualaikum pemirsa channel Mbah Anton TV. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Penyakit yang datang dalam diri kita ternyata dapat ditimbulkan dari dalam hati. Tidak hanya penyakit fisik maupun non-fisik, tetapi bisa juga penyakit yang menghantui, juga dapat menyebabkan penurunan kondisi tubuh, bahkan sampai sulit untuk disembuhkan, sehingga penderitanya menjadi terbatas dalam menjalani aktivitas. Penyakit yang tidak kasat mata ini terkadang akan lebih sulit untuk disembuhkan. Selain itu, bisa juga memberikan bahaya bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Islam, penyakit yang tidak kasat mata dikenal dengan istilah penyakit ain. Untuk lebih jelasnya apa itu penyakit ain, maka kami akan membahas dalam 3 episode video mengenai penyakit ain ini. Untuk itu, mari simak video ulasan pertama berikut ini. Pengertian penyakit ain. Dalam pandangan Islam, penyakit tidak kasat mata bisa berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Hal ini disebut penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang berkaitan dengan perasaan hati, yaitu perasaan iri dan dengki. Tidak hanya menimbulkan masalah bagi orang lain, penyakit ain juga membuat diri sendiri celaka. Maka dari itu, para ulama menyimpulkan bahwa ain adalah penyakit non-medis yang timbul karena pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk dan mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Ain juga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap sesuatu hal dalam keadaan lupa dengan rasa kagum terhadap yang dilihatnya atau rasa dengki tanpa berzikir kepada Allah. Menurut pandangan Islam, penyakit ain bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pandangan dari orang yang sebenarnya mempunyai tabiat buruk, di dalam hatinya terdapat rasa hasud, dengki, dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. Pandangan kekaguman atau ketakjuban kepada orang, sehingga akan timbul rasa dengki, tetapi kekaguman tersebut tidak disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penyakit ain juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam Al-Qalam ayat 51. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Efek dari pandangan ain ini dapat bermacam-macam. Ada yang bisa membuat orang dipandang celaka, sakit, atau bahkan hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penyakit ini digolongkan sebagai penyakit yang tidak dapat dideteksi secara medis dan berbahaya karena pada dasarnya semua orang mempunyai kekuatan tertentu dalam pandangannya. Penyakit ain ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi dapat menyerang anak-anak. Hal ini biasanya ditandai ketika orang tua sudah membawa anak untuk berobat ke berbagai tempat, tetapi tetap tidak ada hasil karena penyakitnya bukan berasal dari sisi medis. Dikutip dari buku yang berjudul Tibun Nabawi, Tinjauan Syariat dan Medis, istri Imran pernah berdoa ketika melahirkan Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemelihara engkau daripada syaitan yang terkutuk. Dari firman tersebut, maka dapat dipahami bahwa usai seorang anak terlahir di dunia, penting bagi orang tua untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan penyakit medis maupun non-medis seperti penyakit ain. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid halaman 69 dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Ain dari kata ana yainu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 1 nomor 271. Asal mula penyakit ain. Penyakit ain sudah ada sejak zaman dahulu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa penyakit ain itu nyata adanya. Sebagaimana sabdanya, pengaruh ain itu nyata atau benar. Hadis riwayat Muslim, beliau menganjurkan umatnya untuk menerima kenyataan ini. Dalam riwayat lain, ain
ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Demikian penjelasan mengenai pengertian dari penyakit ain dan asal mulanya. Untuk sebab dan cara mengobatinya, pemirsa bisa saksikan di video berikutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar pemirsa tidak tertinggal video terbaru lainnya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan pemirsa semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bugar.